Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengklaim partainya memenangi Pilkada 2024 di 14 provinsi di Indonesia. Sebelumnya ia mengklaim PDIP hanya menang pada 6 gubernur saja. Hal ini diungkapkan Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Kamis 28 November 2024. 14 daerah yang dikuasai PDIP, satu diantaranya Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, lalu Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat. Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam Pilkada serentak tahun 2024. Terlebih, rakyat Indonesia masih memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan aparat dan PJ Gubernur di Pilkada, di mana PDI Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Selain itu, Hasto menilai ambisi Jokowi menguasai sejumlah daerah kandang banteng masih terus dilakukan. Ia juga menduga ada gerakan parcok alias partai coklat dan pengerahan penjabat kepala daerah. Salah satu yang terdampak dari ambisi Jokowi tersebut adalah kekalahan Andika Perkasa Hendrar Prihadi di Pilgub Jateng. Paslon nomor urut 1 itu kalah dari Ahmad Lutfi Tajasin. Meskipun di Jateng kandang banteng berhasil direbut oleh penguasa lain, Hasto menilai PDIP juga berhasil membangun daerah kekuasaan baru di tempat yang belum pernah dimenangkan. Hasto secara khusus mengulas kemenangan PDIP di Provinsi Riau, di mana PDIP pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur. Pada kesempatan ini, seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah hadir di kantor DPP PDI Perjuangan ini. Selalu kami mengingatkan bahwa berpolitik itu digerakkan oleh suatu prinsip-prinsip yang fundamental berdasarkan ideologi Pancasila, peranatan kehidupan yang baik untuk bangsa dan negara, serta cita-cita proklamasi yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para pejuang kemerdekaan bangsa. Karena itulah mencermati pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat, dan yang ketiga PJ kepala daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten. Kita lihat, Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar, karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarod akan memberikan bagi keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode PN, beras nasional, sebagai akronim juga PN dari Bobi Nasution. Kemudian juga di Jawa Tengah, bagaimana pergerakan untuk mencoba menghancurkan kandang banteng, tetapi nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemian kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini juga terjadi anomali mirip dengan apa yang terjadi di Banten. Dan untuk itu nanti terhadap kehadiran parcok dan
PJ Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus. Dan kemudian nanti Saudara Roni membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Kemudian Pak Adian Apitupulu yang selama ini keliling ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia juga dapat mengungkapkan terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh PDI Perjuangan. Tetapi alhamdulillah bahwa di Jawa Tengah meskipun mencoba ditekan, PDI Perjuangan sendirian perolehan suaranya jauh di atas perolehan pemilu legislatif. Itu artinya menunjukkan kekuatan perlawanan rakyat dengan berbagai intimidasi yang sangat masif tersebut. Karena itulah yang pertama, PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan Polri dan Kemendagri, ternyata PDI Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat, bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan. Sebagai contoh, di Kota Depok yang secara kultural menjadi basis PKS, ini dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Kabupaten Bekasi juga kami menangkan. Di Kabupaten Gunung Kidul dalam sejarah selalu dimenangkan oleh Partai Golkar, tetapi kali ini justru oleh calon dari Saudari Endah Subekti yang ketika Pilpres dia melakukan perlawanan secara terbuka terhadap intervensi dari Jokowi. Ternyata rakyat Gunung Kidul memberikan dukungan terhadap siapa yang berani melawan berbagai intimidasi dengan memenangkan Saudari Endah Subekti. Demikian pula di Tapanuli Tengah, Pak Masinton yang menjadi simbol perlawanan sangat kritis terhadap Jokowi, ternyata juga rakyat memberikan dukungan, sehingga meskipun modalnya adalah modal semangat, Pak Masinton bisa memenangkan. Kemudian di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah saya sampaikan, tebing tinggi, kota tebing tinggi tidak pernah dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Saat ini Ketua DPC Saudara Iman Ardiansah terpilih sebagai wali kota. Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua Indo kita berhadapan dengan mantan Kapolda, dan ternyata juga bagaimana Papua Indo itu mereka telah merasakan berbagai bentuk intimidasi dan kemudian mereka memberikan perlawanan dengan memenangkan kader PDI Perjuangan. Karena itu secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDI Perjuangan hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami menang di 14 provinsi. Dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, itu sekarang mengalami kenaikan menjadi 9. Dari provinsi yang menang itu di Aceh, itu kami mendukung, Riau, itu wakil gubernur, Jambi, Bengkulu, Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Jadi mengapa PDI Perjuangan itu banyak memenangkan di Papua? Karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, ternyata itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua, sehingga mereka memberikan respon dengan memenangkan PDI Perjuangan. Dengan demikian, termasuk di Sumatera Barat itu menunjukkan perluasan basis dari PDI Perjuangan. Kemudian yang kedua, di Riau, ya, PDI Perjuangan pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur. Artinya ini juga menunjukkan bagaimana ketika Kandang Banteng mencoba diambil alih, yang terjadi justru Kandang Banteng ini berkembang biak. Malah dukungan rakyat memperluas dari Kandang Banteng di wilayah Sumatera, termasuk apa yang terjadi di Jakarta ini. Tadi Mas Pramana Anung sudah mengumumkan bagaimana berdasarkan perhitungan Realcom di Jakarta dapat dimenangkan 1 putaran
Karena itulah tadi saya menghubungi dari Cicakoswoyo untuk meminta izin agar Laku Kos Plus kembali ke Jakarta menjadi laku wajib ya bagi seluruh kader-kader PDI Perjuangan di Indonesia ini kembali ke Jakarta. Dan dengan demikian, saudara-saudara sekalian, militansi PDI Perjuangan di dalam menghadapi berbagai kampungan ternyata PDI tetap eksis karena kami punya ideologi, kami digerakkan oleh keyakinan terhadap kebenaran, terhadap membangun peranatan kehidupan bangsa dan negara yang baik, yang menjadi pedoman dari seluruh kader partai. Karena itulah meskipun ada beberapa daerah yang mencoba dikalahkan dengan berbagai cara, tetapi kami meyakini spirit para pejuang bangsa mati satu, tumbuh seribu. Itu PDI Perjuangan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.